Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang saya masih seputar saya orang TKW yang ada di Kota Taif. Nah, sebelum melanjutkan video dari Reva Family, dukung terus channelnya Reva Family dengan cara like, comment, subscribe, and share bila video ini bermanfaat. Dan tombol loncengnya diaktifkan agar video selanjutnya tidak ketinggalan. Nah, sekarang saya udah berada di samping beliau, ingin ngobrol santai-santai masalah profil Mbak ini di samping saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Reva? Sehat? Alhamdulillah. Nah, sekarang sebelum saya ngobrol santai-santai sama Mbak, perkenalkan namanya dulu dan asal dari mana. Oke, nama saya Laila Hasanah. Saya asal dari Kota Malang, Jawa Timur. Masya Allah. Ngomong-ngomong, ini udah berapa lama di Saudi ini? Saya di Saudi atau di Taif doang? Ya pokoknya semua dari Saudi itu. Pokoknya semua ya. Saya keluar negeri hampir 18 tahun. Oh, Masya Allah, lama banget ya Pak? Iya, dan di Taif sekitar hampir 11 tahun. 11 tahun. Iya. Nah, kan biasanya kan ada suka, ada duka dalam perjalanannya ke Saudi itu. Ya cerita dong sedikit. Pastinya dong, pastinya untuk proses ke Timur Tengah itu kita nggak gampang ya. Apalagi kayak kita dulu, aku berangkat masih di bawah umur. Aku berangkat kira-kira umur 16 tahun. Masih sekolah tuh? Enggak, udah nggak sekolah. Karena aku nggak sekolah karena emang aku dari keluarga yang kurang adalah ibarat kata menengah ke bawah, bisa dibilang. Sama Mbak, soalnya enggak semua iya, orang saya bermotivasi ke luar negeri karena menurut saya itu pengen keluar negeri, tapi saya itu sebenarnya pengennya ke Saudi Arabia doang. Kenapa ke Saudi Arabia? Karena menurut saya ke Saudi Arabia itu ada nilai plusnya. Walaupun emang banyak cerita gono gini yang katanya nanti dapat majikan jahat loh, nanti ini loh, nanti pulang nggak digaji loh, atau pulang nama lah seperti itu ya. Tapi kan nggak semua ya, orang tapi itu saya ya seperti kayak gitu. Motivasi saya ke luar negeri, selain saya ingin mengangkat derajat orang tua saya pengen bisa singgah atau bertamu ke rumah Allah. Paling utama. Iya. Aku melihat kalau aku dari Indonesia pengen haji atau umroh, pasti aku harus ngumpulin duit banyak sekali. Iya betul. Dan itu waktunya bisa bertahun-tahun atau puluhan tahun, ya kan? Iya benar. Tapi kalau aku kerja di sana, insya Allah aku bisa berkesempatan ibadah ke Masjidil Haram dan ke Madinah, seperti itu Kak. Ya buktinya juga sekarang ya Masya Allah dalam 18 tahun umroh udah sering-sering, haji juga alhamdulillah udah sering. Ya ibarat kata udah keliling. Ya alhamdulillah, itulah nilai plus saya memilih ke Saudi Arabia karena alhamdulillah dan kebetulan pertama kali saya pergi ke Mekah melaksanakan umroh itu di tahun 2000. Nah alhamdulillah saya pertama kali ke Masjidil Haram, saya dibawa oleh majikan saya dari Ar Kak. Dan itu kalau nggak salah tuh tahun 2007. 2007 saya dibawa ke Mekah dan Masya Allah tabarakallah. Saya sebelum ke Mekah saya ke Madinah dulu, dan saya mikotnya dari Madinah Kak. Dari Madinah itu berapa jam ya ke Mekah itu, Masya Allah tabarakallah. Ya kan, kalau dulu saya lupa ya, nggak terlalu paham dengan jam seperti itu, mungkin 7 jaman ya kalau nggak salah ya. Nah langsung paginya itu langsung ke Masjidil Haram, dan pertama kali saya melihat
Masjidil Haram, Masya Allah, tabarakallah. Dengan sujud syukur saya itu merasa kalau saya ini, oh saya berada di antara umat yang beruntung bisa nyampe ke rumah Allah itu. Dan itu sangat membuat saya itu bahagia, terharu, dan saya menangis air mata. Dan nggak bisa dibayangkan betapa bahagianya saya itu bisa menginjakkan kaki di rumah Allah seperti itu. Ya lagian kan dari Indonya juga kan, terutama niatnya itu karena kepengen ketemu rumah Allah. Alhamdulillah gitu. Bisa terkabulkan karena saya alhamdulillah punya majikan baik. Masya Allah. Kalau saya selalu bilang saya kepengen ke Mekah, saya kepengen ke Masjidil Haram. Insya Allah nanti katanya kita akan bawa kamu. Pas liburan sekolah panjang, saya dikasih tahu, yuk kita ke Mekah katanya. Oh, dan itu senang banget kita, ya Allah. Alhamdulillah kesampaian banget, dan aku bersyukur banget. Alhamdulillah, ya. Dan bisa sujud syukur di sana, dan alhamdulillah semenjak saya sekarang di kota Taif, alhamdulillah sudah sering sekali karena sangat dekat, dan alhamdulillah saya di sini sama suami, jadi ada muhrim, maksudnya saya. Oh, di sini bersama suami, Mbak? Iya, saya sama suami di sini. Udah berapa lama sama suami? Aku nikah sama suami ya 10 tahun. 10 tahun, dan saya nikah di sini, Kak. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Ketemu jodoh di sini. Alhamdulillah ketemu jodoh. Terus udah punya momongan atau maksudnya punya anak gitu? Alhamdulillah saya punya 1, tapi sekarang dipulangin karena proses untuk sekolah, untuk belajar di sana, karena di sini posisinya saya kerja, suami saya kerja, jadi kurang terawasi seperti itu, Kak. Iya, betul. Dan untuk antar jemputnya seperti itu, Kak. Jadi emang tidak memungkinkan untuk saya dan suami saya, karena suami saya kerjanya dari pagi sampai maghrib. Iya, betul. Iya. Lagian si Mbak Laila juga kan kerja, terus suami juga kerja. Ya, lebih baik anak itu ya sama keluarga. Iya, saya pulangin bukan karena saya tidak sayang, tapi saya karena mengutamakan pendidikan anak, Kak, gitu. Iya, karena betul. Emang bukan berarti di sini tidak ada sekolah atau pendidikan, cuman karena di sini saya tidak bisa menghandle, karena di sini suami saya kerja sehari, jadi nggak ada untuk antar jemputnya seperti itu. Nah, maaf nih, saya kan mau nanya nih, Mbak. Soalnya saya beberapa video yang saya nonton, Mbak Ella sebelum menikah itu pernah kerja, nggak tahu di mana, lupa sayanya itu. Jadi apa namanya, majikannya itu pernah mau memperlakukan seperti apa ya? Itu pengalaman buruk saya. Ceritakan sedikit gitu. Ya boleh. Ini apa namanya? Sebagai mungkin pelajaran buat teman-teman semua, saya tidak mau memberikan contoh tidak baik buat teman-teman, cuman sekedar pelajaran mungkin ada, dan sekedar informasi supaya teman-teman itu motivasi buat teman-teman. Tidak semua yang jelek itu berujung jelek, ya. Ya, betul. Dan tidak semua orang semua niat jelek itu kita anggap jelek, enggak. Dan semua yang jelek-jelek itu pokoknya tidak semua menjadi jelek. Bisa jadi awalnya jelek dan akhirnya menjadi baik seperti itu. Dan pengalaman saya seperti itu, Kak. Ya sih, apa namanya, ada anaknya yang sedikit mungkin apa ya, suka atau enggak, maksudnya mungkin dia berbuat sesuatu yang itu jelek banget, ya. Iya. Cuman alhamdulillah saya bisa melewatinya, dan subhanallah saya sama dia bisa bertahan 3 tahun di majikan itu. Walaupun dia awalnya berniat jelek, tapi alhamdulillah setelah melewati dan pertolongan dari Allah tentunya, ya, karena saya di sana tidak punya siapa-siapa,
tidak Ya, kenal betul. siapa-siapa, dan alhamdulillah Allah selalu menyayangi hambanya yang berniat Baik. baik seperti itu. Dan alhamdulillah masalah itu terlewati, dan masya Allah tabarakallah hubungan kita baik-baik saja seperti adik kakak. Dan alhamdulillah saya bertahan 3 tahun loh Kak di Masya majikan Allah, itu. Masya Allah. Dan majikan saya baik banget, masya Allah tabarakallah. Cuman anaknya aja ya yang lakinya itu. Iya, dan itu cuman sementara aja, awal bulan aja seperti itu. Oh gitu Dan masya Allah, ceritanya. iya. Habis itu alhamdulillah saya nggak pernah ada masalah ini itu, alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Majikan saya tuh baik banget Kak, masya Allah tabarakallah. Dermawan banget, apa aja saya diturutin. Masya Allah. Jadi seperti anak sendiri, alhamdulillah. Iya. Masya Allah tabarakallah. Walaupun ya dia bukan orang kaya banget, tapi masya Allah dia dermawan lah. Kalau menurut saya itu dermawan, dan saya senang banget pokoknya. Dan Iya. sampai sekarang alhamdulillah komunikasi itu masih ada, Masih Kak. berjalan Iya gitu. masih, alhamdulillah masih Ya, baik. alhamdulillah. Cuman kan ada kesalahan ataupun pemahaman yang sedikit Iya. atau dari anaknya itu, Iya. tapi bertahan dengan Iya, 3 karena tahun iya berjalan. alhamdulillah, dan aku bisa pulang dengan baik-baik, karena aku datangnya baik-baik. Alhamdulillah Iya. saya bisa keluar dari rumah itu baik-baik, dan alhamdulillah sampai sekarang kalau seandainya saya ngebel atau apa, welcome. Iya. Laila katanya, ma indi zai inti katanya gitu. Seolah-olah aku nggak punya seseorang yang seperti kamu. Iya. Gitu. Anama binti ghair inti, bahasanya itu Iya, seperti iya. itu Kak, karena kalau di Jordan itu bukan seperti Saudi ya bahasanya, Iya ya. bahasanya. Anama binti ghair inti, katanya aku nggak mau selain kamu. Gitu. Ana binti inti bas inti ta'ali endi gitu. Dan masya Allah tabarakallah Ana ya. binti ya Nggak, katanya gitu. Beda bahasanya dari Beda itu. banget bahasanya. Tapi kalau yang lebih bagus bahasa itu bahasa yang di mana? Alhamdulillah saya udah bergaul dengan banyak orang ya, tapi yang paling sempurna menurut saya, Dermawan gitu maksudnya. yang sempurna. yang sempurna atau yang lebih sopan itu Iya. emang bahasa Saudi. Kalau menurut saya itu lebih lazimnya itu masya Allah tabarakallah, lebih lebih kelihatan sopannya. Iya. Gitu. Kalau bahasa Jordan, Suriah seperti itu lebih kelihatan fairnya seperti itu sih Kak, menurut saya. Seperti keadaannya. Tapi emang Jordan sama Saudi beda Kak. Walaupun sama-sama Timur Tengah, daerah Arab ya. Iya. Ya masih. Ya kan Jordan kan itu ya Timur Tengah, bukan iya, Saudi Timur Tengah, gitu tapi maksudnya. bukan Saudi. Iya, bukan Saudi. Sama. Kalau Saudi itu ya Mekah, Taif, Iya, Madinah, Mekah, Taif, Jeddah, itu. Riyadh, itu Riyadh. Saudi ya. Saudi. Tapi kalau Jordan itu Ya soalnya kan banyak yang komen-komenan itu netizen itu iya. yang Timur Tengah itu kan digabung katanya itu Iya, bukan Saudi. iya, Emang betul. Jordan itu dikiranya udah Saudi gitu. Enggak, Jordan itu termasuk Timur Tengah. Jiran maksudnya, tetangga. Jadi ibarat kata kayak kita Indonesia sama Malaysia gitu. Indonesia sama Singapura seperti itu kan. Iya, jadi masih betul. termasuk luar negeri. Iya. Walaupun satu ada satu tingkat Arab lah maksudnya gitu. Dan emang beda banget ya, kalau di Saudi kita harus menggunakan baju yang sopan, pastinya menutup aurat seperti itu ya Kak ya. Iya. Mungkin sebagian besar emang kita menggunakan abaya dan pakai cadar ya kan. Iya. Tapi kalau di Jordan itu enggak Kak. Bebas. Di Jordan itu bebas, dan kita bisa pakai jeans, pakai kaos lengan pendek, dan kita nggak pakai kerudung gitu. Ya jadi bebas kayak lah di seperti Indonesia. Seperti di Indonesia. Kalau khususnya orang Saudi itu ya diwajibkan pakai abaya, ya baju dan hitam sebagian, seperti ini iya. kayak tutup muka, Nah, diharuskan. itu, iya. Tapi kalau di Jordan itu enggak, bukan cuma kita orang Indonesia ya, walaupun Ataupun orang bos majikan juga. iya, walaupun majikan saya atau pokoknya lingkungannya biasa aja. Ya karena adanya seperti itu. Iya, emang seperti itu Kak. Emang beda banget. Itu pengalaman saya waktu kerja di Jordan gitu. Masya Allah, tabarakallah.
Nah sekarang ini kan si Mbak Laila ini kan udah berada di Taif, kota Taif bersama suami. Iya, Nah, sama suami. Nah si Mbak ini bagian pekerjaan apa sih kalau boleh tahu? Ya, saya di sini saya satu majikan sama suami. Masya Allah. Iya, tapi karena saya kerja di majikan mungkin bisa dibilang 1 minggu sekali, ya. Dan alhamdulillahnya saya dikasih kebebasan sama majikan dan saya kerja sebagai sama kerja rumah tapi panggilan, Kak. Panggilan, Iya, maksudnya panggilan, kerja panggilan. Panggilan. Di mana? Tapi Ya. kalau kerja panggilan itu apa disuruh sama majikan apa? Enggak, Maksudnya saya itu gini kan biasanya kan kita dalam satu majikan itu kan suami istri. Nah kan kita kan bagian rumah apa suaminya apa bagian apa kan gitu maksud saya itu. Oke, ya sebenarnya saya suami istri tapi suami saya kerjanya itu bukan di dalam rumah, bukan sopir tapi dia decoration gitu. Dekor. Iya, Oh, decoration Masya Allah. itu ibarat kata dia kerjanya di luar gitu. Jadi apa namanya, kalau saya kerjanya di rumah majikan cuman dipintanya 1 minggu sekali karena emang rumah majikan saya kecil banget. Nah terus seperti itu. Dan waktu mulai saya hamil, kalau dulu saya setiap hari ke majikan, terus setelah saya hamil maka saya dikasih kerjaannya seminggu sekali. Gitu. Dan karena emang rumah majikan kecil ya, terus tapi apa namanya, kita tinggalnya nggak di rumah majikan, kita tinggal di luar. Di luar. Iya. Nah, terus kalau tinggal di luar itu terus masalah apa namanya? Ya, pembayaran rumah apa saya itu siapa? Saya tinggal di luar rumah majikan ya. Iya. Dan saya ngontrak. Iya, ngontrak. Tapi ada duit dari majikan, dari separuh harga kontrakan itu majikan yang bayar. Iya. Kira-kira berapa kontrakannya tuh, Mbak? Untuk Pembayarannya sekarang tuh. ya kayak di Taif ini emang rata-rata segitu ya. Nah sebenarnya sih pengennya yang lebih murah-murah, cuman karena kita dapatnya yang itu ya sekitar 1 tahunnya 6.000, Kak. 6.000 real berarti uangnya berapa ya? Mungkin 12 juta. 22 juta. 22 juta. Soalnya kan 10 juta itu kan 11 juta perkiraan. 3.000 itu ya berarti kan dibagi 2 sama majikan. Iya. Oh Masya Allah, jadi 3.000 majikan, 3.000 Mbak Laila. Iya, alhamdulillah. Ya Masya Allah, berapa tapi kalau dikaliin duit Indonesia lumayan ya. Ya berhubung karena kita masih berada di sini ya, mau gimana lagi kan iya, gitu. Alhamdulillahnya. Tapi fasilitas ya kita sendiri yang ngisi sesuai keinginan kita. Ya banyak juga sih yang dikasih dari majikan seperti lemari atau perabotan kamar seperti itu, majikan yang ngasih gitu. Ya kalau menurut saya tuh Mbak Laila, yang penting kita itu nggak kehujanan dan nggak kepanasan. Iya, alhamdulillahnya. Tapi sebenarnya emang kepengen yang lebih murah, tapi karena emang di lingkungan situ nggak ada, dekat majikan itu nggak ada, kan saya harus dekat majikan kan. Iya. Jadi karena di dekat majikan itu nggak ada, ya kan udah standar harganya sih. Iya, dibandingkan ada yang 15, iya ada yang sih 7.000, emang benar. Tapi kalau untuk berdua ya menurut saya cukup lah, 2 kamar doang. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Iya. Insya Allah itu boleh nggak saya itu main ke boleh, rumah? ayo, terima gitu. kasih, dengan senang hati. Nanti bisa icip-icip, saya itu orangnya suka dapur banget loh, Kak. Oh Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak atas waktunya buat saya, Kak Imelia Official. Sama-sama, Kak. Nah, sebelum saya mengakhiri video ini, jangan lupa dukung terus channelnya Reva Family dengan cara like, comment, and subscribe bila video ini bermanfaat. Terus sekali. Saya dari Kota Taif mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.